Apa yang terjadi jika tank Panzer IV terdampar di daratan Majapahit? Sebelum lanjut, perlu diingat bahwa video ini bertujuan memberi edukasi dan sama sekali tidak berniat untuk mengglorifikasi perang atau kekerasan. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Majapahit, kemaharajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, sedang berada di ambang jurang kehancuran. Puncak kejayaan di bawah Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada telah memudar, digantikan oleh bayang-bayang perpecahan internal yang dalam. Inilah era yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Ini bukanlah invasi dari luar, melainkan perang saudara yang menggerogoti kerajaan dari dalam. Di satu pihak, berdiri Wikrama Wardana, penguasa sah yang berkuasa di ibu kota Trowulan. Di pihak lain, ada Bre Wirabumi dari Istana Timur, seorang pangeran karismatik yang merasa memiliki hak lebih kuat atas tahta. Konflik ini bukanlah pertempuran tunggal yang menentukan, melainkan perang atrisi yang lambat dan brutal, penuh dengan intrik politik dan pengkhianatan yang perlahan-lahan menghancurkan fondasi Majapahit. Di tengah kekacauan inilah, sebuah anomali terjadi, sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada. Di sebuah pantai terpencil di Jawa Timur, sebuah mesin perang dari masa depan terdampar. Sebuah tank Panzer IV dari Perang Dunia Kedua, lengkap dengan 5 awak yang dipimpin oleh Sersan Klaus dari Wehrmacht Jerman. Terdampar dalam waktu dan ruang, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah mendarat di tengah-tengah perebutan tahta paling berdarah dalam sejarah Jawa. Dalam kondisi tanpa suplai, tanpa pengetahuan dan tanpa harapan untuk kembali, Sersan Klaus dan para awaknya segera menyadari satu kebenaran yang pahit. Netralitas bukanlah sebuah pilihan. Untuk bertahan hidup di negeri asing yang penuh kekerasan ini, mereka harus membuat keputusan yang mustahil. Mereka harus memilih satu pihak dalam perang saudara ini. Apakah mereka akan bersekutu dengan penguasa sah di ibu kota dengan janji stabilitas dan perlindungan? Ataukah mereka akan bertaruh pada pangeran pemberontak dari timur dengan tawaran kekuasaan dan kemuliaan? Apa yang akan terjadi jika gajah besi ini berpihak pada Istana Barat, dan bagaimana jika takdir justru membawanya ke pihak Istana Timur? Hasil dari pilihan mereka bisa jadi akan mengubah jalannya sejarah Majapahit, setidaknya untuk sementara waktu. Mari kita mulai simulasinya. Terdampar di lingkungan yang sama sekali asing, prioritas pertama Sersan Klaus dan keempat awaknya bukanlah perang atau politik, melainkan kelangsungan hidup yang paling mendasar. Sumber daya mereka kritis, bahan bakar di dalam tangki Panzer IV hanya cukup untuk 7-10 hari. Persediaan amunisi mereka, baik untuk meriam utama 75 mm maupun senapan mesin MG34 sangat terbatas dan tidak mungkin bisa diproduksi ulang. Setiap liter diesel dan setiap butir peluru kini menjadi aset strategis yang harus dikelola dengan sangat hati-hati. Kabar tentang kehadiran anomali ini menyebar dengan cepat melalui jaringan telik sandi atau mata-mata kerajaan yang beroperasi di wilayah pesisir. Tidak butuh waktu lama, utusan kedua faksi datang, sama-sama punya niat untuk membasmi mereka. Tapi di tengah desakan ini, Sersan Klaus berusaha bernegosiasi. Dia menembak dengan tank itu dan membuat bangunan dan pepohonan sekitar porak-poranda. Melihat kemampuan Panzer IV, kedua faksi pun saling menawarkan kesepakatan agar Sersan Klaus mau bergabung ke pihak mereka dan membantu dalam perang. Tentu, Sersan Klaus yang telah didoktrin dengan kemuliaan ras Arya pun memanfaatkan ini untuk bertahan hidup. Sekaligus jika ada kesempatan, dia mungkin bisa berkuasa di sana. Utusan dari Istana Barat yang mewakili Raja Wikramawardhana datang dengan tawaran yang pragmatis. Mereka menjanjikan keamanan, stabilitas, dan akses penuh ke sumber daya ibu kota. Dari pusat kekuasaan di Trowulan, mereka dapat menyediakan makanan yang melimpah dari lumbung-lumbung kerajaan, perlindungan di balik tembok istana, dan jasa para pandai besi terbaik untuk perawatan dasar mesin perang tersebut. Tawarannya jelas, perlindungan dan kemakmuran sebagai imbalan atas loyalitas dan kekuatan gajah besi mereka. Ini adalah pilihan yang aman, sebuah aliansi dengan kekuatan yang mapan. Di sisi lain, utusan dari Istana Timur yang dipimpin Bre Wirabumi datang dengan narasi yang sama sekali berbeda. Mereka tidak menawarkan stabilitas, melainkan kesempatan. Bre Wirabumi memposisikan dirinya sebagai penguasa sah yang haknya dirampas, seorang pemimpin karismatik yang menggalang kekuatan untuk merebut kembali tahtanya. Tawarannya adalah janji kekuasaan, posisi tinggi dalam tatanan baru dan bagian terbesar dari rampasan perang. Ini adalah pilihan yang sangat berisiko, sebuah pertaruhan besar pada pihak penantang. Di hadapan Sersan Klaus kini, terbentang sebuah dilema yang mustahil. Bergabung dengan penguasa yang mapan, sebuah pilihan yang menjanjikan keselamatan jangka pendek namun berisiko menjadikan mereka alat yang akan dibuang setelah tidak lagi berguna. Atau bertaruh pada pemberontak, sebuah jalan berbahaya yang bisa berakhir dengan kehancuran total. Namun jika berhasil, menjanjikan kekuasaan dan status yang tak terbayangkan. Keputusan yang akan ia ambil tidak hanya akan menentukan nasibnya dan nasib para awaknya, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan dalam perang saudara ini. Skenario 1. Setelah menimbang resiko dan keuntungan, Sersan Klaus membuat keputusan yang didasarkan pada logika seorang prajurit. Ia memilih aliansi dengan Istana Barat.
tawaran stabilitas dan akses langsung ke sumber daya dari penguasa yang sah, Raja Wikramawardhana dinilai sebagai jalan paling rasional untuk kelangsungan hidup jangka pendek. Panzer IV yang kini dikenal sebagai Gajah Besi tidak diintegrasikan ke dalam taktik perang yang rumit, melainkan digunakan sebagai kekuatan tunggal yang menentukan, sebuah ujung tombak penembus. Tugasnya sederhana namun sangat efektif, menghancurkan gerbang benteng, melenyapkan konsentrasi pasukan musuh dari jarak jauh, dan yang terpenting, menyebarkan teror psikologis yang luar biasa di barisan Istana Timur. Dampak kehadirannya di medan perang Paregreg terasa seketika. Pertempuran yang sebelumnya berlangsung alot dan memakan waktu berhari-hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Pasukan Brehwinabumi yang maju dengan formasi tombak dan keris dihancurkan oleh rentetan tembakan senapan mesin MG-34 sebelum mereka bisa mendekat. Meriam Cetbang Majapahit yang kuat di masanya terbukti tidak berdaya menghadapi jirah baja Jerman. Moral pasukan Istana Timur runtuh. Perang Paregreg yang dalam sejarah aslinya berlangsung lambat dan berdarah, berakhir jauh lebih cepat dengan kemenangan telak bagi Wikramawardhana. Sersan Klaus dan para awaknya diilu-ilukan sebagai pahlawan. Mereka dihujani emas, tanah, dan gelar kehormatan, persis seperti yang dijanjikan. Untuk sesaat, mereka telah berhasil. Mereka selamat. Namun kemenangan di medan perang seringkali menjadi awal dari kekalahan di panggung politik. Seiring berjalannya waktu, realitas logistik yang tak terhindarkan mulai muncul. Bahan bakar habis, amunisi menipis hingga ke butir terakhir, dan mesin yang kompleks itu mulai menunjukkan tanda-tanda keausan tanpa adanya suku cadang. Sang Gajah Besi perlahan berubah menjadi monumen besi yang bisu di alun-alun Trowulan. Kini, setelah tidak lagi memiliki kekuatan militer yang menentukan, status Sersan Klaus dan awaknya bergeser dari aset menjadi ancaman potensial. Di tengah intrik istana yang kejam, mereka adalah orang asing yang memegang rahasia militer, memahami kelemahan taktis Majapahit, dan memiliki pengaruh yang dianggap tidak wajar. Kisah mereka kemungkinan besar akan berakhir bukan di medan perang, tetapi di sebuah perjamuan malam, segelas arak beracun, atau sebuah perintah eksekusi diam-diam yang diberikan untuk menghilangkan saksi dari masa lalu yang aneh. Dalam skenario ini, Sersan Klaus dan awaknya berhasil memenangkan perang untuk raja mereka, namun mereka gagal memenangkan permainan tahta yang jauh lebih mematikan. Pilihan aman yang mereka ambil hanya menunda, bukan mencegah kehancuran mereka. Skenario 2. Dalam skenario alternatif ini, Sersan Klaus, mungkin karena naluri seorang prajurit yang tidak percaya pada janji penguasa mapan, ia menolak tawaran dari ibu kota dan memilih untuk membentuk aliansi strategis dengan pihak penantang, Brehwirabumi dan Istana Timur. Di bawah kepemimpinan Brehwirabumi yang lebih cerdik dan taktis, peran Gajah Besi sama sekali berbeda. Ia sadar betul akan keterbatasan sumber daya tank tersebut. Alih-alih menggunakannya sebagai ujung tombak dalam pertempuran terbuka yang boros amunisi, Brehwirabumi mengubah Panzer IV menjadi senjata teror psikologis, sebuah hantu besi yang beroperasi dalam bayang-bayang. Tank tersebut disembunyikan dan hanya dikerahkan untuk misi-misi presisi yang memberikan dampak maksimal dengan sumber daya minimal. Mereka tidak menyerang pasukan utama secara frontal, melainkan melancarkan serangan kilat di malam hari terhadap jalur suplai, menghancurkan lumbung padi, atau menyergap kam-kam perwira tinggi Istana Barat. Satu tembakan meriam yang menghancurkan pos komando dari jarak jauh, diikuti oleh rentetan tembakan MG-34 sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan, terbukti jauh lebih efektif dalam meruntuhkan moral daripada pertempuran terbuka. Taktik ini berhasil di luar dugaan. Pasukan Wikramawardhana, yang terbiasa dengan perang konvensional, dibuat frustasi dan ketakutan oleh musuh yang tidak terlihat, namun sangat mematikan. Kekuatan mereka yang lebih besar menjadi tidak berguna melawan serangan-serangan asimetris yang melumpuhkan logistik dan kepemimpinan mereka. Perlahan tapi pasti, keseimbangan kekuatan bergeser. Dengan dukungan Gajah Besi sebagai kartu asnya, Brehwirabumi berhasil membalikan keadaan perang Paregreg. Ia berhasil merebut takhta, mengakhiri perang saudara dengan hasil yang sama sekali berbeda dari catatan sejarah. Sersan Klaus dan para awaknya, sesuai janji, diangkat menjadi panglima tertinggi dalam tatanan baru Majapahit. Mereka mendapatkan kekuasaan dan status yang mereka pertaruhkan. Namun, seperti dalam skenario sebelumnya, kemenangan hanyalah sebuah awal dari akhir yang tragis. Setelah menjadi raja, Brehwirabumi dihadapkan pada kenyataan politik yang baru. Kekuasaannya, yang dibangun di atas kekuatan hantu besi asing, kini menjadi sangat bergantung pada Sersan Klaus. Para punggawa dan bangsawan lain yang membantunya naik tahta mulai menaruh curiga dan iri pada orang-orang asing yang tiba-tiba memiliki posisi begitu tinggi. Sersan Klaus dan para awaknya, dari sekutu yang berharga, kini berubah menjadi ancaman. Mereka adalah pengingat konstan bahwa sang raja baru tidak menang dengan kekuatannya sendiri. Dalam dunia intrik istana yang kejam, sekutu yang terlalu kuat seringkali lebih berbahaya daripada musuh yang telah dikalaskan. Kisah mereka kemungkinan besar akan berakhir bukan karena perintah raja, melainkan karena konspirasi para bangsawan yang merasa terancam. Sebuah pengkhianatan, sebuah penyergapan di jalan yang sepi atau racun dalam minuman. Mereka yang telah membantu menciptakan seorang raja,
kini harus disingkirkan untuk mengamankan takhta raja tersebut. Dua skenario, dua pilihan, namun keduanya mengarah pada kesimpulan yang sama-sama tragis. Apapun jalan yang dipilih oleh Sersan Klaus, nasibnya dan nasib para awaknya tampaknya telah tersegel sejak mereka pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa. Kisah ini pada akhirnya bukanlah tentang superioritas teknologi. Tank Panzer IV memang mampu mengubah jalannya pertempuran, namun ia sama sekali tidak berdaya untuk mengubah jalannya politik. Gimana menurut kalian? Ayo diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.